Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kaidah yang pertama kita dari Qawaidul Kulliyah Al-Kubra. Adakah umat di sini yang mau membacakan atau bilang dua saja deh, dua saja. Mbak Arum coba dari 5 kaidah terbesar. Pakai bahasa Arab, bahasa Indonesianya aja lupa, Vin. Maafkan. Baik, nggak apa-apa. Keyakinan yang tidak bisa dihilangkan, ingatnya itu aja. Keyakinan yang tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Cuman itu ingatnya. Iya. Untuk kaidah pertama, insya Allah kita akan belajar bersama tentang al-umuru bimaqasidiha. Coba kita baca bareng-bareng. Al-umuru bimaqasidiha. Sekali lagi, al-umuru bimaqasidiha. Iya. Oke, ini kaidah yang pertama ya. Kaidah pertama dari 5 kaidah yang terbesar ya. Mudah-mudahan diingat. Kemudian baik. Di dalam kaidah ini ya kan, apa saja yang akan kita bahas? Insya Allah sederhana ya, tetapi butuh fokus juga ya. Kita akan di dalam kaidah ini kita akan membahas tentang makna kaidah, kemudian dalil-dalil dari kaidah al-umuru bimaqasidiha, kemudian mabahithun niyah, apa saja sih pembahasan niat, karena ini berkaitan dengan maksud dan tujuan dan niat, maka kita perlu membahas tentang niat. Kemudian beberapa kaidah turunan dari kaidah al-umuru bimaqasidiha, ya, beberapa kaidah turunan dari kaidah al-umuru bimaqasidiha, beserta yang terakhir nanti ada kaidah pengecualian ya, kaidah pengecualian dari al-umuru bimaqasidiha. Baik umat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-umuru bimaqasidiha itu adalah kaidah yang sangat penting sekali ya, di mana kita ketahui bahwasanya kaidah fikih ini landasannya adalah Al-Qur'an, ya kan? Kitabul Karim, Al-Qur'anul Karim, kemudian juga As-Sunnah dan juga para ijtihad ulama dan juga banyak dalil yang lainnya ya. Kita cukupkan yang 3 tadi ya. Sekarang untuk maknanya ya, al-umuru bimaqasidiha, dari 2 kata itu. Al-umur tuh jamak dari al-amru, jamak dari al-amru. Nah, al-amr di sini ya artinya perkara atau sesuatu, perkara atau sesuatu ya. Bisa juga diartikan dengan perintah. Kalau kita belajar di bahasa Arab ya, nahwu ada fi'lul amr, ya kan? Kata kerja yang berupa perintah, al-amr. Namun al-amr yang artinya perintah itu kalau dijamakkan namanya itu al-awamir. Ya, al-awamir, perintah-perintah. Tetapi kalau al-amr yang berupa perkara atau urusan ya, atau sesuatu, ini kalau jamaknya adalah al-umur ya, al-umur. Sama-sama al-amr tetapi beda jamaknya. Yang satu al-awamir, yang satu al-umur. Baik, al-umuru perkara-perkara bimaqasidiha. Maqasid, ba di sini kita tahu ba itu adalah huruf jar ya. Maqasid, maqasidi, jamak dari maqsad. Jamak dari maksud, maksudnya adalah tujuan atau maksud ya. Kita selalu bilang maksud, maksudnya apa? Ya kan, bahasa Arabnya adalah maksud ya. Bimaqasidiha ya, perkara-perkara itu tergantung pada tujuan-tujuannya. Ya, di sini perkaranya meliputi apa? Yaitu perkataan mukallaf. Perkataan mukallaf itu kita ya kan, yang dibebankan untuk melakukan ibadah. Mukallaf ya, mukallaf itu berarti yang sudah baligh dan juga berakal, itu mukallaf. Dan juga tidak hanya perkataannya saja, tetapi juga perbuatannya itu dihukumi
ya hukumnya itu berbeda-beda, ya kan? Ketika aku sholat maka hukumnya ya berbeda dengan ketika aku puasa, seperti itu. Dihukuminya berbeda-beda berdasarkan pada apa? Pada maksud dan tujuan niatnya, ya. Berdasarkan pada maksud dan tujuan niatnya. Itu adalah makna kaidah dari al-umuru bimaqasidiha. Kemudian setelah kita mengetahui dalil makna dari kaidah itu, kita masuk ke dalil-dalil dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Yang pertama yaitu dari Al-Qur'an, ya. Kita singgung bahwasanya seluruh kaidah fikih itu landasannya adalah Al-Qur'an. Maka kita ambil dari ayat Al-Qur'an di sini di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Yang artinya adalah barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, di sini ada hijrah di jalan Allah. Niatnya adalah hijrah di jalan Allah, ya. Maka niscaya mereka balasannya mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki banyak. Baik, dalil yang kedua di sini mohon dibacakan Mbak Arum. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina. Oke, artikan. Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Al-Bayyinah ayat 5. Baik. Ini juga kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Niatnya harus mukhlishina lahuddin. Niatnya murni, ya, murni tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, adapun dari sunnah di sini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya, hadis yang sangat terkenal sekali, hadis yang tidak asing di telinga kita. Ya, mohon dibacakan Mbak Kiki. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli umri'in ma nawa. Iya, diartikan sekalian. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, ada yang hafal dari hadis ini? Mbak Nani hafal nggak? Mbak Kiki, coba kalau nggak dibaca, hafal ya, insya Allah ya. Insya Allah. Coba sekali lagi. Innamal a'malu binniyat. Habis itu wa innama likullim ri'in manawa. Iya, ahsanti. Iya. Ini hadis yang sudah nggak asing lagi. Ini seharusnya kita sudah hafal ya. Hafal di luar kepala ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Ya, setiap orang akan mendapat apa yang dia niatkan. Terima kasih Mbak Kiki. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, tolong dibacakan Mbak Nani. Innaka lan tunfiqa. Halo, Mbak Nani.
innaka lang tunfiqo nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha. Oke, diartikan sekalian. Sesungguhnya tidakkah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Iya. Ini juga termasuk dalil dari kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Sungguh tidaklah engkau menginfakkan suatu harta dengan tujuan, lihat ini niatnya adalah dengan tujuan mengharap ridha Allah maksudnya, kecuali kamu akan mendapat pahala yang besar. Tentunya banyak sekali dalil-dalil dari kaidah ini ya, kita cukupkan di 2 dari Alkitab dan 2 dari As-Sunnah. Baik, kalau kita sudah mengetahui makna dari kaidah al-umuru bimaqasidiha, maka dan juga dalilnya, ya, kita sekarang masuk ke mabahitsun niyah. Mabahitsun niyah, ya, karena ini semuanya berkenaan, kaidah yang pertama ini berkenaan dengan tujuan, maksud dan niat, maka kita perlu memahami, ya kan, mabahitsun niyah, pembahasan-pembahasan yang ada di dalam niat. Apa saja sih mabahitsun niyah di sini yang akan kita pelajari? Ya, yang pertama adalah makna niat sendiri itu apa, dan juga fungsi dari niat itu sendiri apa. Kita sering bilang niat ya, maka kita perlu tahu makna niat itu sendiri apa. Kemudian fungsinya juga apa, fungsi dari niat itu. Kemudian hukum dari niat itu sendiri bagaimana. Kemudian mahal itu artinya tempat ya. Mahal ini bilangnya bukan mahal tetapi mahal pakai hak ya. Itu bahasa Arab artinya tempat ya, mahallun niyah, tempatnya niat ya. Kemudian juga waktu niat, kemudian syaratnya niat apa saja, kemudian apa saja yang menjadi mufsidat atau perusak niat ya. Apa saja yang menjadi mufsidat niyah. Kemudian terakhir adalah kaifiyah, atau kaifiyah itu bahasa Arab artinya tata cara ya, tata cara niat. Kita akan masuk satu persatu ya Ummahat. Nah, kemudian makna niat ya, an-niyah ya, tulisannya bahasa Arabnya seperti itu, an-niyah ya. Bahasa Arabnya niat ya, niat ya, an-niyah. Secara bahasa niat itu artinya al-qasdu ya, kehendak, keinginan. Ketika kita berkeinginan sesuatu, ya udah kita biasanya bilangnya niat. Aku niat ini nih, gitu ya. Maksudnya adalah aku pengen ini nih, aku lagi pengen ini atau berkehendak ini nih, kayak gitu. Ya, walaupun dilakukan atau enggak dilakukan, ya kan? Ketika sudah terbesit keinginan ini, kita bilangnya nih niat. Ya, jadi secara bahasa di sini niat ini artinya masih umum, ya, artinya masih umum, yaitu kehendak dan keinginan. Ya, adapun secara istilah ini adalah ta'rif dari madhab ulama, dari ulama madhab Syafi'i ya. Hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Fa in qasadahu wa tarahu anhu fa huwa azm. Ya, apa itu niat? Yaitu kehendak, ya, tidak hanya kehendak, tetapi apa? Yang dibarengi dengan perbuatan. Ya, jadi kehendak yang dibarengi dengan perbuatan itu dinamakan niat, ya kan? Ada yang cuma niat aja, niat nanti setahun lagi baru dikerjakan. Nah, itu bukan niat namanya. Nah, apabila berkehendak, niat nih, akan tetapi tidak dibarengi dengan perbuatan, maka disebut dengan azam. Disebut dengan azam. Ya, azam. Nah, ketika kita bilang azam itu berkeinginan, berkehendak, tetapi tidak dibarengi dengan perbuatan. Itu adalah makna niat secara fikih ya, secara dalam ulama fikih. Nah, ada juga yang mengatakan ditambahin, ada juga artinya ditambah, ada penambahan, ya kan? Dan
diniatkan juga setelah dibarengi dengan perbuatan nyata dan juga diniati taqarrub ilallahi ta'ala, diniati dibarengi dengan niat agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala tentunya ya, biar dapat pahalanya yang tadi. Ya, bisa difahami ya. Jadi di sini niat itu ya yang harus dibarengi dengan perbuatan. Kita memasuki fungsi niat ya, fungsi niat. Nah, di sini ya, subhanallah ya, ketika niat ya kan ternyata itu ada fungsinya. Yang pertama banyak sebenarnya fungsinya, tapi kita cukupkan dengan 3 ini ya. Yang menonjol adalah 3 ini. Yang pertama adalah tamyizul ibadat 'anil 'adat. Yang pertama adalah tamyizul ibadat 'anil 'adat, yang membedakan niat itu dapat membedakan mana yang ibadah dan mana yang non ibadah, yang bukan ibadah, ya kan? Contohnya banyak sekali, ya kan? Ketika kita mandi misalnya, ya kan? Mandi itu bisa jadi niatnya itu adalah cuma membersihkan badan saja, cuma mau menghilangkan bau badan saja. Ya kan, itu adat namanya, itu kebiasaan ya, itu bukan ibadah. Tetapi kalau niatnya adalah untuk ya misalnya untuk menghilangkan hadas besar, mandi wajib itu ya kan, maka itu berubah menjadi mandi yang berupa ibadah. Oke, yang berupa ibadah, karena ketika sholat ya kan, ketika kita melakukan sholat sedangkan kita sedang berhadas besar ya, baik dari haid atau baik dari nifas atau baik habis dari berhubungan bersama suami ya kan, itu diperlukan mandi wajib ya. Mandi wajibnya niatnya ya kan menghilangkan hadas besar, ya kan. Nah, di situ baru ya kelihatan fungsi niatnya. Atau juga mandi mau menghadiri sholat Jumat ya, mandi sunnah ya, menghadiri sholat Jumat itu juga mandi yang berupa ibadah ya. Dari sini kita tahu bahwasanya fungsi niat di sini bisa membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah atau kebiasaan ya, kebiasaan. Dan contohnya banyak sekali. Baik, fungsi yang kedua di sini adalah tamyizul ibadat ba'duha an ba'd. Ya, tamyizul ibadat ba'duha an ba'd, ya, membedakan ibadah satu dari ibadah yang lainnya. Ini tentunya kita tahu semua ya Ummahat ya, insyaallah ya, bahwasanya ya ketika kita melakukan sholat tanpa adanya niat, maka kita nggak tahu ini kita lagi sholat apa. Ya kan, apakah sholat fardu? Sholat fardu pun juga perlu dipastikan lagi niatnya. Fardu yang apa nih? Subuh kah? Duhur kah? Asar kah? Ya kan, maghrib kah? Isya kah? Ya kan? Atau ini adalah sholat sunnah. Sholat sunnah pun juga perlu ditentukan niatnya, sholat sunnah mutlak kah, atau sholat sunnah rawatib kah, sholat sunnah duha kah, dan lain sebagainya, ya kan? Jadi dengan adanya niat maka bisa membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Begitupun dengan puasa, ya kan? Ini kita puasa apa dulu nih? Puasa sunnah atau puasa fardu, ya, dan lain sebagainya. Baik. Kalau kita tahu dua fungsi ini ya, dengan niat karena Allah Ta'ala, maka fungsi yang paling sangat kita harapkan yaitu adalah husulus thawab. Husulus thawab yaitu agar mendapatkan pahala. Maka ketika kita berniat biar mendapatkan pahala karena Allah, maka harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bisa difahami Ummahat dari makna niat dan juga fungsi niat. Kemudian pembahasan selanjutnya dari niat yaitu hukum dari niat. Nah, hukum dari niat ini dibedakan ya Ummahat ya. Hukum dari niat dibedakan, ada mimma tushtaratu lahun niyah. Mimma tushtaratu lahun niyah.
apa saja, perkara apa saja atau apa-apa yang disyaratkan adanya niat. Dan yang kedua adalah mimma la tushtaratu lahun niyah, perkara yang tidak disyaratkan niat. Ya, ternyata di sini dari hukum niat ya ada suatu bentuk ibadah tetapi ada yang disyaratkan dengan niat dalam arti tidak sah apabila tidak ada niat itu, ya kan? Dan yang kedua, poin yang kedua ini dia ibadah juga, tetapi tidak disyaratkan niat. Dalam arti perkara itu atau amalan itu atau ibadah itu tetap sah, ya, tetap sah walaupun tidak ada niat, ya. Tetapi afdolnya dikasih niat biar dapat pahala. Ya, jadi poin ini insya Allah difahami dulu. Ada perkara yang memang harus ada niat, ya, tidak sah kalau nggak ada niat. Dan perkara yang tidak disyaratkan niat, nggak apa-apa nggak niat, ya kan, tetap sah ibadah kamu, perbuatan kamu. Tetapi kalau misalnya diadakan niat, dihadirkan niat, akan jauh lebih baik, ya. Apa saja sih perkara-perkara yang disyaratkan niat di sini? Yang pertama yaitu ibadah, ya. Subhanallah ummahat, hampir seluruh ibadah, hampir seluruh bentuk dari ibadah itu diharuskan adanya niat, disyaratkan adanya niat, hampir itu ya, hampir seluruh. Berarti ada yang tidak disyaratkan niat, tetapi keseluruhan ibadah, bentuk dari ibadah itu disyaratkan niat. Kalau kita belajar fikih, bab thaharah, dalam bab wudu misalnya, fardunya wudu, faraidul wudu, yang pertama apa? Niat, ya. Faraidul wudu yang pertama adalah niat. Subhanallah. Jadi wudu kalau tidak ada niatnya, tidak ada niat untuk berwudu menghilangkan hadas yang kecil, tidak niat wudu, maka wudunya tidak sah, ya kan? Juga seperti tayamum, ya kan? Kalau nggak ada air, maka ya kan kita bisa bertayamum. Tayamum pun perlu adanya niat, ya. Fardunya tayamum adalah dengan adanya niat. Kemudian juga setelah berwudu, niat wudu mau apa sih? Mau sholat. Nah, sholat pun juga harus dengan niat. Arkanus sholah yang pertama adalah niat, ya kan. Kemudian al-qiyam, berdiri, ya, bagi yang mampu, ya kan. Kemudian takbiratul ihram dan sebagainya. Nah, di sini wudu, tayamum, sholat itu disyaratkan niat, tidak sah apabila tidak ada niat. Begitupun dengan puasa, apalagi puasa fardu Ramadan, ya kan, harus disertakan niat, ya. Kemudian juga zakat, ya kan. Kemudian juga zakat, karena ini yang membedakan mana yang infak adi maksudnya sedekah biasa, atau infak yang wajib. Infak yang wajib di sini adalah zakat. Maka disyaratkannya adanya niat. Begitu pula dengan haji dan banyak bentuk ibadah yang lainnya. Jadi di sini yang perlu saya sampaikan bahwasanya hampir keseluruhan bentuk ibadah itu disyaratkan adanya niat, ya. Kemudian apa saja juga yang yang disyaratkan niat, yaitu lafadz kinayah. Kinayah itu apa? Kinayah itu yang tidak jelas, ya. Jadi di dalam ilmu fikih itu dan juga usul fikih ada yang namanya kinayah dan sorih, lafadz kinayah dan juga lafadz sorih. Lafadz sorih itu lafadznya jelas, sudah nggak perlu ditanyakan lagi, ya kan. Ketika saya bilang Mbak Arum, aku beli bukumu ini, ya. Kemudian Mbak Arum bilang, oke, tak jual bukuku ini, Vin, dengan harga 10 kidi misalnya. Itu jelas sekali kan lafal Mbak Arum, aku jual buku ini dengan harga 10 kidi. Jelas. Nah, itu dinamakan sorih. Ya, sorry, udah nggak perlu tanya, Mbak, maksudmu apa sih jual buku ini 10 kidi? Maksud kamu hibah ya? Atau maksud kamu mau ngasih ke orang ini ya? Nggak perlu lagi tanya, dia jual ke aku. Ya kan, itu namanya lafadz sorry. Lawan kata dari lafadz sorry yaitu lafadz kinayah. Lafal kinayah. Oke, jadi kinayah ini lafal yang tidak sorih tadi, yang belum jelas, perlu adanya penjelasan lagi. Seperti apa di sini? Di sini contohnya lafal kinayah dicontohkan dalam bab talak, ya, bab perceraian.
ya dalam bab perceraian. Di sini seperti suami mengatakan kepada istrinya, pergi saja kamu ke keluargamu, ya. Pergi saja kamu ke keluargamu, ya kan? Nah, di sini ini termasuk lafal kinayah, ya kan? Perlu tanya lagi ke suami, maksudmu apa ini? Pergi saja ke keluargamu, ya kan? Apakah yang dimaksud adalah, apakah niatnya di sini adalah cerai atau hanya sekedar kunjungi ibumu saja, ya kan? Nah, di sini tidak, maka jatuh dan tidaknya talak itu tergantung pada niat suami. Maka perlu ditanya ini suaminya ini. Oke ya, berbeda dengan halnya kalau suaminya bilang, aku ceraikan kamu, atau aku talak kamu, ya kan? Nah, itu sudah sorry itu, sudah nggak perlu lagi ditanya ketika dia bilang, aku ceraikan kamu. Maksudmu apa? Aku cuma bercanda. Nggak ada, ya kan? Udah, berarti ketika dia bilang, aku ceraikan kamu, ya sudah, berarti jatuh talaknya. Ya kan, berbeda kalau misalnya omongannya adalah ilhaqi bi ahlik, pergi saja kamu ke keluargamu, atau udah bawa saja kopermu sana. Nah, kayak gitu kan, atau kata-kata kiasan yang lain yang memerlukan niat dari si suami itu dinamakan lafal kinayah. Maka di sini disyaratkan ketika dia bilang seperti itu suaminya kepada istrinya, maka di sini disyaratkan apa ummahat? Niat. Oke ya, disyaratkan niat. Baik, poin yang kedua yaitu mimma la tushtaratu lahun niyah, yaitu perkara yang tidak disyaratkan adanya niat, ya kan? Di sini tadi saya singgung bahwasanya ini sah-sah saja, nggak apa-apa, sudah kalau misalnya nggak ada niat pun tetap sah perbuatan itu, akan tetapi kalau disertai niat maka akan lebih afdol dan akan mendapat pahala. Seperti ya di sini at-turuk ya. Di sini at-turuk itu adalah berupa larangan. At-turuk yang harus ditinggalkan. Maksudnya bagaimana? Larangan yaitu suatu perbuatan larangan yang harus ditinggalkan. Seperti apa contohnya? Seperti minum khamr, seperti zina. Ini masuk dalam istilah at-turuk ya. At-turuk yaitu larangan yang harus ditinggalkan, seperti zina. Zina itu kan haram hukumnya. Wala taqrabuz zina, ya kan? Terus juga minum khamr juga haram hukumnya. Nah, ini adalah bentuk larangan yang nggak boleh kita kerjakan. Tetapi ketika kita meninggalkan untuk meminum khamr, kita tinggalkan begitu saja tanpa kita hadirkan niat, aku niat untuk meninggalkan minuman ini, minuman keras ini. Tanpa harus seperti itu pun sudah sah, sudah nggak apa-apa, nggak perlu adanya niat. Ya kan, tetapi dapat pahalanya apabila kalau memang ada di depan kita khamr di situ, kemudian kita sama teman-teman kita wala'iyadzubillah disuruh misalnya untuk minum, ayolah sekali-kali, ya kan? Kemudian ya Allah di saat yang seperti itu terus kita niat, lah nggak boleh, khamr kan haram, aku niat nggak mau minum. Nah, di saat itulah maka kita mendapat pahalanya. Paham ya? Tetapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi segala bentuk larangan yang harus ditinggalkan itu enggak perlu lagi dengan adanya niat. Akan tetapi kalau memang dihadirkan niat di saat itu juga, maka disitulah ya kita mendapatkan pahala. Baik. Kemudian juga beberapa ibadah yang tidak disyaratkan niat. Nah, tadi kan kita singgung bahwasanya hampir keseluruhan ibadah itu disyaratkan niat. Nah, di sini ada ternyata yang tidak disyaratkan niat. Seperti apa? Seperti taghsilul mayyit, memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah. Kita tahu bahwasanya memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Memandikan jenazah di sini adalah hukumnya fardu kifayah, tetapi nggak perlu yang memandikan jenazah itu niat memandikan jenazah, nggak disyaratkan. Tetapi kalau misalnya dia niat mau memandikan jenazah, ya kan,
disertai niat ketika memandikan jenazah, maka dihukumi mustahab. Maka hukumnya mustahab, lebih disukai. Begitu pula dengan azan, ya kan? Begitu pula dengan menghilangkan najis. Ketika kita ada kena najis, ya kan? Kena pipisnya anak kita, ya kan? Pipis itu kan suatu yang najis, ya kan? Kemudian kita cuci aja najis itu, ya kan? Tangan kita bersihkan dengan air dan supaya nggak bau juga kita pakai sabun. Udah, kita kan biasanya nggak pakai niat kan? Aku menghilangkan najis, ya kan? Enggak kan? Biasanya kan enggak. Nah, itu sah-sah saja. Tetapi kalau memang dihadirkan niat, maka lebih afdol. Oke ya, paham ya, insya Allah ya. Juga perkara yang terdapat hak manusia, apa saja itu termasuknya perkara yang terdapat hak manusia seperti mengembalikan hutang, ya kan? Mengembalikan hutang itu adalah hak manusia, ya kan? Hak sesama manusia yang wajib kita tunaikan, Nah, biasanya kalau mengembalikan hutang, ya kan? Biasanya kan sambil cemberut ya. Udah, nih tak bayar nih, udah tak bayar, ya kan? Yang sudah dikasih hutangan, bukannya terima kasih, ya kan? Ya udah ya lunas ya. Nah, buru-buru niat karena Allah, ya kan? Sudah bayar, sudah alhamdulillah. Nah, itu sudah nggak apa-apa, nggak ada niat pun nggak masalah. Tetapi kalau dihadirkan niat, subhanallah akan mendapat pahala. Begitu pula dengan mengembalikan barang titipan. Saya dititipin tas, ya kan, sama Mbak Nani, ya kan. Kemudian saya kembalikan barang titipan itu, ya kan. Aku niat karenamu ya Allah, aku kembalikan titipan ini, ya kan. Mimba bil amanah, karena ini adalah barang titipan, ini adalah amanat, maka saya dapat pahalanya. Kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa. Begitu pula dengan nafkah suami kepada istri, ya, nafkah suami kepada istri. Nafkah suami kepada istri itu wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya. Nah, di sini kalau sang suami tadi mengharap ridho Allah Ta'ala ketika memberikan nafkah kepada istrinya, maka dia mendapat pahala yang besar, ya kan? Tetapi kalau enggak niat, ya sudah, enggak apa-apa, berarti sudah gugur kewajibannya menunaikan nafkah. Jadi di sini adanya niat, dihadirkan niat itu agar mendapatkan pahala. Tetapi untuk sah dan tidak sahnya suatu amal itu tetap sah, ya, apabila tidak dihadirkan niat, karena ini adalah termasuk perkara yang tidak disyaratkan adanya niat. Baik, misal yang lain adalah lafadz sharih. Nah, di sini lafadz sharih adalah lawan kata dari lafal kinayah. Lafadz sharih dalam bab tolak dan semisalnya. Ketika suami bilang aku ceraikan kamu, ada kata cerai, atau aku talak kamu, ya kan? Itu sudah sharih namanya. Enggak perlu lagi ditanya, maksudnya apa ya Mbak, suamiku kok bilang aku ceraikan kamu? Ya sudah, namanya aku ceraikan kamu ya berarti cerai, pisah namanya, ya kan? Bukan tanya lagi maksudnya apa ya Mbak, niatnya apa ya Mbak, nggak perlu lagi, sudah nggak ada lagi perlu ditanyakan niatnya, ya kan? Itu juga mimma la tushtaratu lahu an-niyah, oke ya? Baik, Umahat, insya Allah kita bisa difahami dari hukum dari niat ini. Kemudian kita memasuki mabahis sunniyah yang selanjutnya. Maaf sebentar. Tempatnya niat, ya. Tempatnya niat, umat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita ketahui semuanya, yaitu di hati. Jadi mahallun niyah fil qalb, ya, tempatnya niat itu ada di hati. Namun di sini, ya kan, di dalam mazhab Syafi'i, ya kan, nggak masalah kalau misalnya mengucapkan niat tersebut, ya. Di hati tidak disyaratkan untuk diucapkan memang, tetapi boleh diucapkan untuk membantu konsentrasi hati, ya kan? Ketika kita sholat, ya, niat, udah niat dalam hati, tapi pengen fokus lagi, kita bisa ucapkan usolli fardhu duhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ya, dalam mazhab Syafi'i
tidak dipermasalahkan mengucapkan niat, ya kan. Tetapi kalau nggak diucapkan itu keluar dari perselisihan, ya, karena di mazhab yang lain tidak diperbolehkan untuk diucap, tidak disunahkan bahkan, ya, tidak disunahkan untuk diucapkan, ya kan. Berarti ketika kita nggak mengucapkan berarti kita keluar dari perselisihan para ulama, ya. Tetapi kalau diucapkan pun tidak masalah. Kemudian waktu niat, ya. Kalau kita tahu mahal niat, sekarang masuk ke waktu niat. Kapan sih waktu niat itu dilakukan, dikerjakan? Ya kan, tentunya waktu niat ini adalah di awal ibadah. Tentunya waktu niat ini adalah di awal ibadah. Ya, seperti sholat, ya kan, sholat, ya kan, yang pertama kita lakukan, ya kan takbiratul ihram, berdiri, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram itu, ya kan, pas waktu kita takbiratul ihram itu disertai dengan niatnya, ya, disertai dengan niatnya. Atau sebelum takbiratul ihram dengan semenit lah, sebentar aja sebelum takbiratul ihram, ya kan, kita niat dulu sebentar aja, itu masih boleh. Atau pas bebarengan dengan takbiratul ihram. Begitu pula dengan wudhu, ya kan, wudhu kalau kita nggak melakukan sunnahnya wudhu, ya kan, fardunya wudhu kan ada 6, niat, kemudian membasuh wajah, ya kan. Kalau kita nggak melakukan sunnahnya wudhu seperti apa? Membasuh tangan terlebih dahulu, ya kan, kumur-kumur dulu, membersihkan ini hidung dulu, ya kan. Itu kalau kita langsung ke membasuh wajah, maka di saat itu kita niat untuk berwudu. Paham, ya? Tetapi kalau kita melakukan sunnahnya dulu, ya, dengan membasuh tangan dulu, mencuci tangan dulu, ya, waktu itu kita bisa niat untuk berwudu. Paham, ya? Jadi di sini niatnya di awal ibadah. Tetapi ada pengecualian ummahat, ada pengecualian ibadah yang tidak diharuskan di awal niat atau bebarengan dengan ibadah itu. Maksudnya seperti puasa. Nah, puasa itu perlu niat, ya. Tetapi niatnya nggak pas tulu'il fajr, nggak pas terbit fajar, enggak. Tetapi dimulai dari kapan? Dari malam, ya. Dari malam itu sudah bisa niat untuk puasa besok, ya. Itu pengecualian dari di awal ibadah ini, ya. Seharusnya normalnya, ya kan, di awal ibadah itu maksudnya bebarengan dengan ibadah tersebut, ya, atau jaraknya sebentar saja dengan ibadah itu, ya kan. Tetapi ada pengecualian seperti puasa, seperti zakat juga, niatnya nggak harus pas mau mengeluarkan zakatnya, ya kan, pas di awal-awal juga boleh, ya kan. Boleh di awal atau sebelum dari perbuatan itu jauh-jauh hari boleh. Baik, kemudian masuk ke syarat-syarat sah niat, ya. Kapan niat itu menjadi sah? Apabila yang pertama di sini adalah beragama Islam, ya. Tentunya karena niat adalah bentuk dari ibadah, maka tidak sah kalau tidak beragama Islam, ya. Jadi syaratnya di sini harus beragama Islam, ya. Kemudian juga di sini syaratnya juga tamyiz, ya. Perlu diperhatikan ummahat, bukan buluh, bukan baligh. Jadi tamyiz, ya. Tamyiz itu sekitar usia 7, 8, pokoknya sebelum baligh, ya, tamyiz. Ya, ada masa anak-anak, ada tamyiz. Ya, tamyiz itu dia yang bisa mandiri sendiri, sekitar sudah bisa makan dengan bagus. Oke, ya, itu berarti sudah bisa dikatakan tamyiz, atau dia sudah mengetahui, oh ini kira-kira perbuatan baik. Nah, oh ini yang nggak bagus kayak gitu. Itu sudah dinamakan tamyiz, ya kan? Nah, ketika anak kita yang sudah berusia tamyiz niat, ya kan? Niat, maka sah niatnya dan mendapat pahala. Kemudian juga syarat sah dari niat selain Islam, tamyiz, yaitu al-ilmu bil manwi, al-ilmul manwi, ya, mengetahui perkara yang diniati, mengetahui perkara yang diniati. Kita niat sholat, maka kita tahu, ya, adanya fardu sholat, kewajiban sholatnya. Jadi nggak niat sholat terus kita nggak tahu sama sekali apa itu sholat.
ya itu nggak sah ya. Kita mau niat wudhu tapi nggak tahu apa itu wudhu, ya itu juga nggak sah. Jadi harus tahu apa yang diniatkan, ya ibadah apa yang kita niatkan agar sah niat kita. Dan yang terakhir dari syarat sahnya niat adalah adamul munafi. Maksudnya apa? Tidak melakukan perkara yang dapat merusak niat. Tidak melakukan perkara yang bisa merusak atau membatalkan niat. Apa saja itu? Nah, kita akan masuk di mufsidatun niat. Nah, apa saja sih mufsidat? Mufsidat itu bahasa Arab yang artinya perusak, yang bisa merusak niat. Mufsidatun niyah. Yang pertama yaitu murtad wal'iyadu billah, ya dari agama yang sahih, agama yang benar, kemudian dia keluar dari agama Allah Ta'ala yang hanif ini, yang benar ini, maka seluruh amalannya, seluruh perbuatannya menjadi rusak semuanya. Ya, firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ya, yang artinya dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika lihatlah in asyrakta la yahbatanna amaluk, ya jika kamu mempersekutukan Allah, ya kan niscaya akan terhapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi, ya kan. Di sini wal'iyadu billah, maka setiap saat ya ummahat kita berdoanya semoga kita mati dalam keadaan Islam, ya kan, semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang terus kita panjatkan dalam doa-doa kita, ya, agar kita nggak termasuk orang yang merugi. Sudah capek-capek kita beribadah, ya kan, apalagi misalnya panjang umur, ya, tahu-tahu sudah panjang umur, sudah puluhan tahun, tiba-tiba pas mau meninggalnya keluar dari agama Islam, wal'iyadu billah. Semoga kita terhindar dari itu semuanya. Kemudian apalagi yang menjadi perusak niat, yaitu qat'un niyah, ya, qat'un niyah awil azmi 'alal qat', qat'un niyah awil azmi 'alal qat', au taraddud fiha. Qat'un niyah itu memutuskan niat. Lagi sholat, Allahu Akbar, ya kan, tak putuskan sholatku, tak batalkan udah langsung itu batal sholatnya, rusak niatnya. Oke, harus mengulangi lagi. Tentunya itu memang hukumnya batal niat, batal sholatnya. Sudah ketika dia memutuskan untuk memutuskan niat sholat sudah batal, ya. Nah di sini nggak boleh ya ketika kita sholat kemudian kita putuskan sholat batalkan sholat kita putuskan niat sholat itu dengan tidak adanya udzur apapun, maka nggak boleh ya, nggak boleh haram, maksudnya nggak bisa, nggak boleh, ya kan, kecuali kalau ada udzur yang benar-benar udzur syar'i, maka nggak masalah ya. Tapi ini kalau nggak ada apapun itu terus kita tiba-tiba tak batalkan sholatku kayak gitu, maka nggak boleh. Tetapi kalau misalnya memang sudah dibilang seperti itu, sudah niat tak batalkan sholatku, ya sudah, berarti memang sudah batal. Dan kalau mau sholat lagi perlu mengulangi niat lagi. Bisa difahami ya? Atau al-azmu 'alal qat', atau berkehendak memutuskan niat. Kalau tadi memang sudah tak batalkan niatku, niat sholatku kayak gitu. Kalau yang kedua ini baru berkehendak, tak batalkan, aku mau putuskan niat ini ntar dulu, tapi nantilah kayak gitu. Atau baru pas 2 rakaat bilang tak putuskan ya kayak gitu, baru berkehendak aja. Nah ini juga batal sholatnya, ya. Atau at-taraddud fiha, maksudnya ragu-ragu terhadap niat asal. Maksudnya bagaimana ketika kita sholat, ya kan, dia bilang gini, saya bilang gini, tak batalkan nggak ya kira-kira, atau gini, atau misalnya nanti kalau Mbak Kiki datang, ya kan, berarti sholatku tak batalkan, ya kan. Kalau Mbak Kiki nggak datang, berarti sholatku tak teruskan. Nah itu namanya at-taraddud, Nah itu termasuk mufsidatun niyah, termasuk perusak
niat, maka batal itu sholatnya. Ya, jadi di sini mau dia langsung memutuskan niat sholatnya atau baru berkehendak untuk memutuskan niat atau ragu-ragu terhadap niat itu, ya kan? Maka batal sholatnya. Tetapi kalau dalam masalah haji, ya kan baru niat untuk batal hajinya itu enggak batal ya. Jadi ini ada pengecualian di dalam ibadah haji. Ya, dalam ibadah haji sedang ngerjakan ibadah haji nih, ya kan Arafah, kemudian lagi di wukuf di Arafah dia niat mau tak batalkan hajiku kayak gitu. Atau taradud ini tadi ragu-ragu atau mau berkehendak untuk memutuskan niat haji, maka enggak batal hajinya, masih tetap sah hingga selesai, hingga benar-benar kalau misalnya dia memang benar-benar keluar atau membatalkan benar-benar enggak masih hanya sekedar niat, maka tetap sah ya, tetap sah. Jadi enggak pengaruh adanya qat'un niyah di sini atau al-azmi al-qat' atau taraddud, ini enggak pengaruh bagi ibadah haji. Nah, yang diperselisihkan adalah ibadah puasa. Kalau lagi puasa nih, ya kan, kira-kira ketika saya bilang aku puasa, nanti kalau misalnya aku ke sini tak batalin, kalau misalnya nggak ke sini ya nggak tak batalin, tak terusin. Nah, di sini untuk masalah puasa ini ada perselisihan ya. Untuk masalah puasa ini ada perselisihan, dan wallahu taala alam dalam mazhab Syafi'i itu kalau misalnya hanya sekedar niat untuk membatalkan puasa, sementara kita memang nggak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa seperti makan, minum atau jima misalnya, ya kan? Kalau kita nggak melakukan perkara yang membatalkan puasa, hanya sekedar niat saja, wallahu taala alam dalam mazhab Syafi'i itu tidak membatalkan puasa ya. Jadi di sini yang untuk sholat kalau misalnya niat atau berkehendak tadi memutuskan niat atau ragu-ragu, ini semuanya sependapat batal sholatnya. Untuk haji semuanya sepakat nggak batal hajinya, tetapi untuk puasa ini khilaf yang diperselisihkan. Baik, umat sekalian dirahmati Allah, kita masuk ke kaifiyah atau tata cara niat. Masuk ke tata cara. Ya, siapa ini Mbak Kiki? Mbak, yang tadi kan kalau itu kan maksudnya kalau Mbak Vina bilang tadi. Maaf, kalau misalnya kayak gini, Mbak Kiki terputus-putus. Gimana? Kan tadi Mbak Vina bilang tuh kan nggak membatalkan kan, tapi dia merusak niat. Apakah merusak niat itu otomatis jadi pembatal apa enggak? Kalau yang buat puasa tadi enggak kan berarti? Ya, merusak itu batal maksudnya di sini. Oh, merusak itu berarti membatal, bukan maksudnya dari segi pahalanya gitu-gitu bukan ya, Mbak? Enggak, udah batal, udah selesai. Harus batal. Kalau niatnya sudah enggak sah, sudah rusak, sudah batal, berarti kan otomatis perbuatannya juga, ibadahnya juga udah rusak juga. Nah, kalau udah rusak kayak gitu, bagaimana dapat sahnya gitu loh? Ya kan, sahnya sholat, maka perlu diulangi lagi, perlu niat lagi. Seperti itu. Yang kalau kayak puasa tadi misalnya kan Mbak, kita puasa, terus habis itu kita safar, terus kita niatnya dari rumah, ya udah nggak apa-apa, insya Allah kuat. Tapi kalau misalnya nggak kuat sampai di sana kita batalin gitu, itu termasuk perusak. Nah itu kalau puasa, nah ini maksud saya insya Allah puasa, maksud saya adalah puasa yang wajib, puasa yang fardu. Adapun puasa yang sunnah itu kita amirun nafsah, kita amirnya nih, kita berhak mau mau melanjutkan atau tidak. Ya kan, tetapi maksudnya kalau puasa Ramadan gitu Mbak. Ya puasa Ramadan atau puasa mengqodok Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafaroh, itu kan puasa-puasa yang dihukumi wajib. Ya kan? Jadi yang perlu kita ketahui ummahat, yang wajib itu enggak hanya Ramadan saja, tetapi nazar, kita bernazar untuk puasa. Nah, itu udah hukumnya wajib itu. Ya kan, harus kita kerjakan, harus kita lakukan puasa itu. Nah, kalau misalnya tadi aku batalin enggak ya? Aku batalin enggak ya puasa ini? Sudah puasa nih, tapi kita niatnya membatalin enggak ya kira-kira kayak gitu. Ya kan? Tetapi kalau kita puasa yang sunnah, ya kan kita amirnya. Ya, kita amirnya, kita berhak menentukan, tetapi afdolnya tidak membatalkan niatnya, ya, afdolnya ya. Bisa difahami ya Mbak Kiki ya?
Ya, wallahu alam. Baik, kemudian kaifiyah atau tata cara niat. Nah, di sini kaifiyah niat berbeda dari satu bab dengan bab yang lainnya, ya kan? Niat bertayamum berbeda dengan niat berwudu, ya kan? Niat sholat sunnah tadi berbeda dengan niat sholat fardu, ya kan? Makanya tadi ini kembali lagi ke fungsi niat tadi, ya kan? Niat berwudu, wudu niatnya untuk apa sih? Untuk menghilangkan hadas kecil, ya kan, niatnya untuk melakukan sholat, ya, menghilangkan hadas kecil dan melakukan sholat. Berbeda dengan niat tayamum. Tayamum ummahat, walaupun dia bisa menggantikan wudhu, tetapi statusnya nggak bisa menggantikan wudhu, ya kan? Dia hanya menggantikan wudhu sementara saja, tetapi statusnya nggak bisa. Dia nggak bisa menghilangkan hadas kecil, ya kan? Karena tayamum berbeda dengan berwudhu. Berwudhu menghilangkan hadas kecil, tetapi tayamum tidak. Ya kan, dengan tayamum hanya pengganti sementara saja ketika tidak adanya air atau adanya air, tetapi kita nggak boleh dari segi kesehatan, nggak boleh terkena air kulit kita. Ya kan, itu maka kita boleh tayamum. Tetapi tayamum fungsinya tidak bisa menghilangkan hadas besar, tidak bisa menghilangkan hadas kecil ataupun bahkan hadas besar. Jadi fungsi niatnya bagaimana tayamum? Tayamum niatnya untuk dibolehkan melakukan sholat. Niat istibahatis sholat, dibolehkan melakukan sholat. Itu niat tayamum. Bukan niat menghilangkan hadas kecil apalagi hadas besar. Ya, karena nanti ketika sudah ada air dan kita dalam keadaan hadas besar, maka kita tetap wajib mandi. Ya, tetap wajib mandi. Jadi di sini kaifiyah niat itu berbeda dari satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, dan kembali lagi ke fungsi niat tadi, ya. Baik, kemudian kita memasuki beberapa kaidah, ya. Ternyata ya tadi al-umuru bimaqasidiha itu mempunyai banyak sebenarnya, ya, banyak kaidah turunannya, tapi kita cukupkan di dua kaidah ini, ya, biar nggak memperlama, ya. Di sini yang pertama kaidah cabang atau kaidah turunan dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Yang pertama adalah la thawaba illa binniyah. Tidak ada pahala kecuali dengan berniat. Ya, kemudian kaidah yang kedua nanti kita bahas singkat satu persatu. Yang kedua kaidah turunan dari kaidah al-umuru bimaqasidiha yaitu an-niyatu fil yamini tukhassisul lafdzul 'am wala tu'ammimul lafdzul khas. Niat dalam sumpah ini di bab yamin. Yamin itu adalah sumpah. Dalam bab sumpah ini akan ada kaidah ini. Kita akan temukan kaidah ini. Niat dalam sumpah itu membuat lafal yang umum menjadi khusus, akan tetapi tidak membuat lafal yang khusus menjadi umum. Jadi di sini kebalikannya, ya, ketika kita bersumpah dengan lafal yang umum, ya, padahal niat kita adalah khusus, maka lafal yang umum itu menjadi khusus. Tetapi tidak sebaliknya. Ketika kita bersumpah dengan lafal yang khusus, padahal niatnya adalah lafal yang umum, maka tidak membuat lafal yang kita ucapkan yang khusus tadi menjadi umum. Maksudnya bagaimana? Nanti habis ini kita jelaskan. Kaidah yang pertama dari kaidah turunan al-umuru bimaqasidiha, bahwasanya la thawaba illa binniyah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat, tentunya niat yang baik, ya, seperti tadi, ya kan, perkara atau ibadah yang tidak disyaratkan dengan niat, ya kan, seperti melunasi hutang atau menunaikan hak-hak sama manusia yang lainnya, ya kan, mengembalikan titipan atau memberikan nafkah kepada istri, itu kan nggak perlu disyaratkan niat, tetapi ya kan tidak ada pahala kecuali kalau memang dia menghadirkan niat. Apabila diiringi niat yang baik, maka akan mendatangkan pahala bagi pelakunya. Namun jika dilakukan tanpa niatan tersebut atau melakukannya karena terpaksa, maka ia tidak mendapatkan pahala, tetapi hanya gugur kewajibannya. Seperti seorang suami memberikan nafkah istrinya, nggak niat untuk mendapat ridho Allah Ta'ala,
ya tetap sah, ya tetap sah nafkahnya, ya dan gugur kewajibannya, ya akan tetapi tidak mendapatkan pahala. Ini tidak berarti bahwa pembayaran hutang tersebut tidak sah, ya kan? Karena penunaian hak-hak semacam itu tidak disyaratkan niat. Namun pembahasan di sini berkaitan dengan pahala dan tidaknya. Tetapi perlu diperhatikan kalau perkara atau ibadah yang disyaratkan niat harus ya ummahat ya, harus dihadirkan niat ya, dan hampir keseluruhan ibadah yang kita singgung tadi, hampir keseluruhan ibadah itu disyaratkan adanya niat. Kalau tidak, maka tidak sah ibadah tersebut. Kemudian kaidah turunan yang kedua dari kaidah al-umuru bimaqasidiha, yaitu an-niyatu fil yamin tukhassis an-niyatu fil yamini tukhassisul lafdzul 'am wala tu'ammimul lafdzul khas. Niat dalam sumpah ya, tadi saya singgung ini di dalam bab al-yamin ya, dalam fikih ada bab al-yamin ya kan, bab sumpah ya. Niat dalam sumpah itu membuat lafal yang umum menjadi khusus, akan tetapi tidak membuat lafal yang khusus menjadi umum. Kaidah ini kaidah khilaf sebenarnya, kaidah yang diperselisihkan ya. Di dalam mazhab yang lain seperti mazhab Maliki dan mazhab Hambali, ini niat ya, membuat niat dalam sumpah itu membuat lafal yang umum menjadi khusus, sama seperti mazhab Syafi'i. Ini kaidahnya kaidah di dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi kaidah ini ada dua perkara. Yang pertama, ketika kita lafal, ketika kita bersumpah dengan lafal yang umum ya kan, tetapi niatnya khusus, maka semuanya mengatakan bahwasanya lafal yang kita ucapkan umum tadi menjadi khusus. Nah, perkara kedua yang diperselisihkan, akan tetapi ya dalam mazhab Syafi'i di sini, akan tetapi tidak membuat lafal yang khusus menjadi umum, ya kan? Kita sumpah dengan lafal yang khusus, tetapi niatnya aku mau niat semuanya, ya kan? Niatnya umum, ya berlaku untuk umum niatku, sumpahku ini, ya kan? Maka dalam mazhab Syafi'i tidak membuat lafal yang khusus menjadi umum. Adapun di dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali ya, itu menjadikan lafal itu menjadi umum. Jadi dua-duanya ini tergantung di dalam hatinya apa, niatnya dalam hati bagaimana. Kalau niatnya khusus walaupun dia diucapkannya umum ya, maka menjadi khusus. Atau kalau niatnya umum walaupun yang diucapkan adalah khusus, maka menjadi umum, ya kan? Tetapi dalam mazhab Syafi'i ya kan, yang ini kaidahnya ini ya, lafal yang umum menjadi khusus dan lafal yang khusus tidak menjadi umum. Contohnya bagaimana nih? Apabila seseorang bersumpah dengan lafal yang umum dan ia meniatkan sesuatu yang khusus, maka niatnya itu menjadi lafal yang umum tersebut menjadi khusus, dan sumpah yang diucapkan dihukumi sesuai apa yang dia niatkan. Tetapi nggak sebaliknya, ketika ia mengucapkan lafal khusus dan ia meniatkan sesuatu yang bersifat umum, maka niat itu nggak menjadikan lafal yang khusus tadi berubah menjadi makna umum. Seperti apabila seseorang mengucapkan sumpah untuk nggak ngajak ngomong, ya kan? Aku lagi bertikai misalnya sama Mbak Arum, dan semoga enggak ya, lagi bertikai terus aku bersumpah nih, aku sumpah nggak mau ngomong sama Mbak Arum nih, ya kan? Nah, tidak mengajak bicara seorang pun dan niatnya tidak mau berbicara dengan Zaid saja. Nah, misalnya di depan orang, ya kan, aku bilangnya, misalnya aku bilang sama Mbak Kiki, aku nggak mau ngomong sama orang, aku sumpah nggak mau ngomong sama orang, ya kan. Tetapi niatku ini misalnya sama Mbak Arum saja, atau niatku sama Mbak Nani saja. Nah, kemudian ketika kita mengajak bicara yang lainnya, misalnya Bu Ika atau Mbak Indah, ya kan, maka di sini saya, ya kan, tidak dianggap melanggar sumpah saya, karena saya niatnya tadi hanya ke Mbak Arum saja, ya nggak ngomong ke Mbak Arum saja atau ke Mbak Kiki saja, ya kan, karena di dalam bab yamin itu ada namanya kafaratul yamin, ya kan, ketika kita mau melanggar sumpah kita, maka kita harus membayar
kafarah. Ya kan, dan di sini ketika saya tadi walaupun lafal saya umum kepada siapa, aku bersumpah nggak mau ngomong kepada orang-orang, ya kan, padahal niatku dengan Mbak Arum saja. Nah di sini ya karena niatnya tadi khusus tadi, maka lafal yang umum itu menjadi khusus. Ketika saya berbicara dengan yang lainnya, dengan selain Mbak Arum, maka saya tidak termasuk melanggar sumpah saya. Ketika saya nggak melanggar sumpah saya, berarti saya nggak perlu membayar kafarah. Baik, nah untuk perkara yang kedua, apabila seseorang bersumpah untuk tidak minum air milik si fulan, dan niatnya adalah tidak memanfaatkan air tersebut untuk keperluan apapun. Lihat sumpahnya ini hanya nggak mau minum air, ya, sumpahnya hanya untuk nggak minum air saja. Misalnya Mbak Kiki punya air, aku bilang aku nggak mau minum airnya si Mbak Kiki. Padahal dan niatnya adalah tidak memanfaatkan. Padahal niat saya itu ya kan nggak hanya untuk minum saja, ya kan, untuk mandi atau untuk menggunakannya untuk mandi dan lain sebagainya, ya kan, niatnya saya itu umum, nggak hanya untuk minum saja, tetapi lafal yang saya ucapkan adalah khusus. Maka di sini dalam mazhab Syafi'i, ya kan, dia ketika saya ya kan memakai airnya Mbak Kiki untuk berwudu, maka saya juga tidak dihukumi melanggar sumpah. Tidak dihukumi melanggar sumpah, ya, karena kita mengikuti kaidah yang di dalam mazhab Syafi'i di sini, ya kan, bahwasanya niat dalam sumpah, ya kan, lafadz yang umum, ya kan, lafadz yang khusus tidak menjadikan umum kalau niatnya khusus. Lafadz yang khusus niatnya umum maka tidak menjadikan umum. Bisa dimengerti insya Allah ya. Insya Allah bisa dimengerti ya Umahat ya. Ya. Ini yang perkara yang kedua ini khilaf ya dalam mazhab Syafi'i ini kaidahnya yang kita tulis ini, ya kan, bahwasanya niat dalam sumpah membuat lafal yang umum menjadi khusus, akan tetapi tidak membuat lafal yang khusus menjadi umum. Kalau dalam mazhab yang lainnya, mazhab Hambali itu sama saja. Jadi gini, niat dalam sumpah membuat lafal yang umum menjadi khusus, dan niat dalam sumpah membuat lafal yang khusus menjadi umum, seperti itu. Baik, setelah kita mengetahui dua kaidah dari kaidah turunan dari kaidah al-umur bimaqasidiha, kita masuki istisna, kaidah pengecualian. Jadi ada beberapa kaidah, ya kan, pengecualian dari kaidah al-umuru bimaqasidiha, ya kan, tadi ya, bahwasanya apa-apa itu hukum perbuatan mukallaf, hukum perkataan mukallaf itu didasarkan atau berdasarkan atas maksud dan tujuannya itu, ya kan, memang benar. Tetapi ada pengecualian dari kaidah ini. Ada kaidah istisna. Istisna itu pengecualian. Oke, ada banyak sebenarnya, tetapi kita cukupkan dua juga ya untuk mempersingkat waktu. Ya, yang pertama adalah kaidah ini perlu kita pahami juga. Yang pertama adalah kaidah man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Man itu artinya siapa ya? Siapa saja, ya kan, lafal umum, siapa saja. Siapa yang terburu-buru. Ista'jala itu terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, ya, maka ia dihukumi haram untuk mendapatkannya. Ya kan, ini kaidah yang penting juga untuk kita ketahui, bahwasanya siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukumi haram untuk mendapatkannya. Yang tadinya justru pengen cepat dapat, malah karena dia melakukan hal itu, karena kecepatan itu, ya kan, karena niat pengen cepat itu, justru malah dia mendapat punishment, malah nggak dapat apa-apa. Contohnya apa? Contohnya ketika si bapak meninggal, maka ahli warisnya, maka anak laki-laki mendapat warisan si bapak. Ya, itu seharusnya itu normalnya seperti itu. Ya, ahli waris akan mendapatkan warisan dari si mayit. Tetapi ahli waris ini terburu-buru, dia nggak sabar pengen cepat dapat warisan si bapak misalnya, maka si anak ini membunuh bapaknya, ya kan, membunuh bapaknya. Maka dengan seperti itu dia masuk kaidah ini, ya kan, masuk kaidah ini, kaidah yang apabila dia terburu-buru tadi untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya,
ya kan, dilakukan dengan cara yang tidak benar tadi, maka justru ia dihukumi haram untuk mendapatkannya, ya kan, justru malah ia terhalang dari mendapatkan warisan. Oke ya, nggak dapat sama sekali justru. Baik, dan contohnya masih banyak lagi, kita cukupkan satu saja. Dan yang kaidah yang kedua dari kaidah turunan, dari kaidah pengecualian al-umuru bimaqasidiha, yaitu al-itharu fil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Ini juga penting diketahui oleh ummahat bahwasanya al-ithar, ithar itu mendahulukan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, itu namanya al-ithar, ya, mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan taqarrub ilallah, yaitu dalam urusan ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah, maka dihukumi makruh. Sedangkan dalam urusan selain taqarrub ilallah, ya kan, dalam urusan dunia maksudnya, bukan taqarrub ilallah, maka disukai atau mahbub, ya, perkara yang disukai. Contohnya, ya kan, kalau kita mendahulukan kepentingan orang lain tuh Masya Allah ya, misalnya di dalam bus kita sedang duduk, kemudian masuklah nenek tua, ya kan, maka kita mendahulukan kepentingan nenek, kita yang berdiri, kita mempersilahkan nenek untuk duduk, itu Masya Allah, itu kita mendapatkan pahala, dan itu adalah mahbub, perkara yang disukai. Atau kepentingan yang lainnya, misalnya ada yang ketok pintu minta makanan ada sedikit doang, kita juga lapar, ya kan, misalnya, tapi kita masih bisa bertahan untuk lapar itu, kita mementingkan orang lain. Bismillah nih, aku niatkan karena Allah nih, tak kasih makanan ini, walaupun kita juga dalam keadaan pas-pasan. Itu ithar namanya, itu mementingkan kepentingan orang lain. Nah, perkara yang seperti itu, perkara duniawi, ya kan, itu adalah mahbub dan kita mendapatkan pahalanya. Tetapi tidak dengan perkara yang ibadah, perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak boleh ya. Di sini ya, contohnya mendahulukan orang lain dalam penggunaan air untuk toharoh, ya kan, ketika air itu jumlahnya sedikit, ada air cuma 1 botol nih, ya kan, kita sama-sama pergi, saya sama Mbak Nani pergi, ya kan, pergi, kemudian sudah kehabisan air, tinggal 1 botol nih, kemudian waktunya sholat, itu air punya saya, ya kan, kemudian saya bilang, ithar, Mbak, mementingkan kepentingan lain, udah Mbak Nani saja pakai air botol saya. Ini nggak boleh, ya, ini nggak boleh, bahkan bisa jadi haram, bisa jadi haram kalau nggak ada air lagi selain itu, karena saya butuh air itu untuk sholat. Ya, jadi al-ithar, mementingkan kepentingan orang lain dalam hal ibadah atau taqarrub ilallah, itu makruh dan bahkan bisa dihukumi haram. Oke. Nah, kemudian di sini, ya kan, di sini saya tuliskan alhasilnya, annal ithar, pakai bahasa Arabnya ya, annal ithar idza adda ila tarki wajib fahuwa haram kalma wasatiril aurah wa in adda ila tarki sunnah au irtikabi makruh fa makruh. Jadi di sini, ya kan, ithar, mementingkan kepentingan orang lain, apabila mementingkannya itu membawa kita untuk meninggalkan wajib, maka mementingkan kepentingan orang lain itu justru hukumnya adalah haram. Seperti tadi, ya kan, mementingkan Mbak Nani silahkan itu air saya, padahal cuma 1 botol kecil untuk wudhu saya. Udah dibuat wudhu aja, nanti saya cari buat air lagi buat wudhu saya, itu nggak boleh. Ya. Atau bahkan untuk menutup aurat, ya kan, menutup aurat, saya mau sholat, iya nggak, saya sama Mbak Nani juga, misalnya nggak ada untuk yang menutup aurat, cuma 1 aja dan itu punya saya atau punya Mbak Nani, kemudian Mbak Nani bilang, Mbak Vina udah dipakai saja ini Mbak, penutup aurat saya, nanti saya setelah ini, itu juga nggak boleh, ya kan, bahkan apalagi kalau misalnya sudah mendekati waktu keluar dari waktu sholatnya, itu bisa jadi haram, nggak boleh. Tetapi wa in adda ila tarki sunnah, kalau memang mementingkan kepentingan orang lain tadi dalam hal taqarrub ini bisa meninggalkan sunnah, maka dihukumi makruh. Wallahu taala a'lam bishawab ya. Jadi di sini kaidah ini merupakan kaidah pengecualian dari kaidah al-umuru bimaqasidiha, tetap memperhatikan bahwasanya mementingkan kepentingan orang lain, ya, mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan dunia, jauh mendapat pahala, tetapi tidak dalam urusan taqarrub ilallah taala, ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai sini kaidah yang pertama dari kaidah kubro, ya, kaidah kubro yaitu al umuru bimaqasidiha. Mungkin
Sampai sini dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf bila ada salah kata ya Ummahat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Linda. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina atas materinya hari ini. Masya Allah. Dari 5 kaidah fikih, satu al-umuru bimaqasidiha. Ternyata banyak juga ininya penjelasannya. Iya. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu ada yang mau menanyakan ke Mbak Vina, ada soal? Saya tutup dulu ya rekodnya ya, Mbak Linda. Oh iya. Kita baca kafaratul majlis dulu atau nanti aja? Nanti aja ya. Oh nanti aja ya. Saya tutup.